Di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington dan Teheran semakin dekat untuk mencapai kesepakatan besar terkait konflik dan program nuklir Iran. Ia menyebut Iran setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya sebagai bagian dari kesepakatan. Pengayaan uranium hingga 90% memang bisa menjadi senjata nuklir. Trump mengatakan peluang tercapainya kesepakatan sangat besar. Seraya menyebut Iran telah menyetujui pengembalian apa yang ia sebut sebagai nuclear dust atau material uranium yang telah diperkaya. Namun demikian belum ada konfirmasi dari Teheran terkait klaim tersebut. Sejumlah laporan menyebut kesepakatan juga masih dinegosiasikan dan belum final, di mana Amerika Serikat dan Iran masih berbeda soal durasi penghentian pengayaan uraniumnya. Di tengah proses diplomasi, Amerika Serikat tetap menekan Iran dengan ancaman militer dan juga blokade ekonomi jika kesepakatan gagal dicapai. Pemerintahan Trump menegaskan tujuan utama adalah memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sebelumnya memimpin perundingan di Islamabad, Pakistan yang berakhir tanpa kesepakatan. Meskipun begitu, komunikasi kedua negara masih terus berlanjut untuk menjembatani perbedaan yang ada. Salah satu isu utama adalah nasib cadangan uranium yang diperkaya. Washington menginginkan penghentian jangka panjang, sementara Iran hanya menawarkan pembatasan sementara dan tetap menuntut pengakuan atas hak pengayaan untuk tujuan damai. Iran juga disebut membuka kemungkinan untuk mengirim sebagian uranium yang diperkaya ke negara ketiga sebagai bagian dari kompromi. Namun Teheran tetap menegaskan bahwa program nuklirnya tidak ditujukan untuk pengembangan senjata. Ketegangan geopolitik ini turut berdampak pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent tercatat naik 3,24% ke level 98,01 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,67 juta rupiah per barelnya. Di sisi lain, langkah diplomasi juga terus diupayakan, yakni melalui mediasi Pakistan dengan kemungkinan putaran negosiasi lanjutan dalam waktu dekat. Trump bahkan membuka peluang untuk datang langsung jika kesepakatan berhasil difinalisasi. Kita ke informasi hot news yang kedua, Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangarep menerima kunjungan silaturahmi Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di tengah dinamika situasi global yang mempengaruhi sektor energi dan juga jalur perdagangan internasional. Dalam pertemuan tersebut, Kaisang menyampaikan aspirasi agar kapal tanker Indonesia khususnya yang mengangkut minyak milik Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz dengan lancar. Jalur ini diketahui menjadi salah satu rute vital distribusi minyak dunia yang kerap terdampak kondisi geopolitik. Ia menambahkan pihak Iran merespons positif permintaan tersebut dan menyebut kendala yang ada saat ini hanya bersifat teknis sehingga diharapkan segera terselesaikan dalam waktu dekat. Selain membahas isu energi, Kaisang juga menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Iran sejauh ini berjalan baik tanpa hambatan berarti. Ia turut menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Iran atas kepemimpinan baru mereka serta harapan agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global. Suasana meriah menyelimuti kota Sidon di Lebanon Selatan pada Kamis 17 April saat gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dan Israel mulai berlaku. Mobil-mobil menyembunyikan klakson, sementara warga turun ke jalan, bersorak, bernyanyi, dan juga mengangkat tanda kemenangan sebagai bentuk perayaan. Seorang warga desa Ras Al Ain, Muhammad Qasim, mengungkapkan rasa harunya atas momen tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan video menyatakan telah menyetujui jeda pertempuran selama 10 hari tersebut. Ia menyebut ada peluang untuk mencapai kesepakatan bersejarah dengan Lebanon meski masa depan gencatan senjata masih belum pasti terutama dalam konflik antara Israel dan Hizbullah. Namun demikian Netanyahu menegaskan tidak menyetujui tuntutan Hizbullah untuk menarik pasukan Israel dari Lebanon Selatan hingga ke perbatasan internasional. Ia juga menyatakan akan tetap mempertahankan zona keamanan yang luas hingga perbatasan Suriah. Di sisi lain, gencatan senjata ini dinilai berpotensi membuka jalan bagi kesepakatan perdamaian yang lebih luas lagi, termasuk dengan Iran. Jika terwujud, hal ini dapat menjadi capaian penting bagi pemerintahan Donald Trump yang tengah berupaya menjaga stabilitas kawasan, termasuk untuk membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz dan menahan ambisi nuklir Iran. Sejak 2 Maret, serangan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.100 orang di Lebanon, serta memaksa lebih dari 1,2 juta warga untuk mengungsi. Sementara itu serangan Hizbullah disebut menewaskan 2 warga sipil Israel dan 13 tentara Israel tewas dalam operasi di Lebanon yang dalam periode yang sama.
Situs warisan dunia Iran yang termasuk dalam UNESCO termasuk Istana Golestan dan Sa'dabat rusak akibat serangan di Teheran dan Isfahan. Sejumlah bangunan bersejarah di Iran dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan dalam beberapa waktu terakhir termasuk di kota Teheran dan Isfahan. Situs-situs penting seperti Istana Golestan yang merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO serta kompleks-kompleks Sa'dabat menjadi bagian dari lokasi yang terdampak. Dilansir oleh Reuters, Taj-e-Marmar, monumen marmer bersejarah, telah berdiri selama sekitar 350 tahun. Ia juga menyoroti kerusakan pada Talar Aine atau Aula Cermin yang berusia lebih dari 150 tahun. Rekaman menunjukkan pecahan kaca dan cermin berserakan di dalam aula bersejarah tersebut. Kerusakan juga dilaporkan terjadi sekitar kantor gubernur provinsi yang berlokasi tidak jauh dari lapangan Nakshe Jahan, salah satu situs ikonik yang juga dikenal sebagai lapangan Emam. Insiden tersebut terjadi pada 9 Maret di tengah kampanye militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di wilayah Isfahan, dan menanggapi kondisi tersebut, UNESCO sebelumnya juga telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas potensi kerusakan situs warisan dunia di Iran maupun kawasan sekitarnya.